Pada bab 9 ini kita akan membahas materi yang berjudul distribusi khusus kontinu. Baiklah, kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu distribusi seragam. Perubahan acak yang berdistribusi seragam ini mempunyai fungsi densitas berupa konstanta yang didefinisikan atas sebuah interval nilai perubah acaknya. Jadi fungsi seragam ini mempunyai nilai yang sama sepanjang interval nilai yang diberikan. Definisi fungsi densitas seragam. Perubah acak X dikatakan berdistribusi seragam jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per beta kurang alfa, alfa kecil dari X, kecil dari beta, sama dengan 0 X lainnya. Perubah acak X yang didistribusi seragam dikatakan juga perubah acak seragam. Penulisan notasi dari perubah acak yang didistribusi seragam adalah S dalam kurung X alfa kali beta. Artinya, perubah acak X berdistribusi seragam dengan parameter alfa dan beta. Perubahan acak X berdistribusi seragam dengan parameternya alfa dan beta. Bisa juga ditulis sebagai X S alfa kali beta. Baiklah, masuk ke tahapan selanjutnya, parameter distribusi seragam, rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen. Dari distribusi seragam dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rataan 1/2 dalam kurung alfa tambah beta. Yang kedua, varians 1/12 dalam kurung beta kurang alfa kuadrat. Yang ketiga, pembangkit momen mx dalam kurung T sama dengan E pangkat beta 1 kurang E pangkat pangkat alfa 1 T sama dengan 0 sama dengan 1 T sama dengan 0. Baiklah, langsung saja kita masuki contoh soal yang pertama. Apakah artinya YS 1,3? Kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Penyelesaian YS 1,3 artinya perubah acak Y berdistribusi seragam dengan parameter alfa sama dengan 1, beta sama dengan 3. Fungsi densitas Y berbentuk FY sama dengan 1/2, 1 kecil dari Y kecil dari 3, sama dengan 0 Y lainnya. Contoh yang kedua, misal fungsi densitas dari X berbentuk GX sama dengan 1/4, 0 kecil dari X kecil dari 4 sama dengan 0 X lainnya. Poin pertama, A, hitung P dalam kurung 1 kecil dari X kecil dari 3. B, hitung P X kecil dari 2 berdasarkan fungsi densitas. Penyelesaian yang A, P 1 kecil dari X kecil dari 3 sama dengan 1/4 dx sama dengan 1/4 X 3X kurang 1. P dalam kurung 1 kecil dari X kecil dari 3 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Poin B, fungsi distribusi X untuk X sama dengan 0, 6X sama dengan 0 untuk 0 kecil sama X kecil dari 4. 6X dikurang interval X tak hingga 9 dalam kurung T dt sama dengan interval 0 per min tak hingga 0 9 T dt tambah interval X 0 9 dalam kurung T dt sama dengan interval 0 tak hingga 0 dt tambah interval X 0 1/4 dt sama dengan 0 tambah 1/4 dalam kurung tambah interval X 1 kurang 0, 6X sama dengan 1/4 X. Untuk X kecil dari besar bersama dengan 4, 6X sama dengan interval X 9 tambah 9T dt sama dengan interval 0 tak hingga 9T dt tambah interval 4 0, 9T dt tambah interval tak hingga 4 9T dt sama dengan interval 0 tak hingga 0 dt tambah interval 4 0 1/4 dt tambah interval tak hingga 4 0 dt. Jadi isinya sama dengan 0 tambah 1/4 dalam kurung T interval 4 T kurang 1 T kurang 0 tambah 0.
6x sama dengan 1, jadi 6x sama dengan 0, x kecil 0 sama dengan 1/4 x, 0 kecil sama x kecil 4, kecil dari 4, sama dengan 1x besar dari 4. Maka P x besar dari 2 sama dengan 1 kurang P, x kecil sama dengan 2 sama dengan 1 kurang 6 dalam kurung 2 sama dengan 1 kurang 1/4 dalam kurung 2. Jadi P x besar dari 2 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2. Baiklah kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu distribusi gamma. Distribusi gamma ini mempunyai fungsi densitas berbentuk fx k kali x alfa kurang 1 e alfa kurang 1 e 1 min x per beta x besar dari 0, alfa besar dari 0, beta besar dari 0 sama dengan 0 x lainnya. Fungsi densitas gamma perubahan acak x dikatakan gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx 1 per beta kali alfa rho dalam kurung alfa x alfa kurang 1 e min x per beta x besar dari 0, a besar dari 0, 0 beta besar dari 0 dan 0 lainnya. Perubah acak x yang berdistribusi gamma dengan parameternya alfa dan beta juga ditulis sebagai x kurang y dalam kurung alfa kali beta. Parameter distribusi gamma, rataan varians fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma dirumuskan sebagai berikut. 1. Rataan sama dengan alfa kali beta. Yang kedua, varians sama dengan alfa kali beta kuadrat. Yang ketiga, pembangkit momen mx dalam kurung t sama dengan 1 kurang beta t min alfa t kecil dari 1 per beta. Contoh soalnya, apakah artinya x 63,3, kemudian tuliskan bentuk fungsi densitasnya. Penyelesaian fx 1 per beta, rho alfa kali alfa kurang 1, alfa pangkat min 1, e min x per beta, sama dengan 1 per 3 pangkat 3 kali rho kali 3, x pangkat 3 kurang 1, e pangkat min x per 3. Jadi kita dapat 3 ini dari mana? Jadi 2 tambah 1 sama dengan 1 per 27 dikali 2, x kuadrat dikali e pangkat min x per 3 sama dengan fungsi ini fungsi densitasnya. Baiklah kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu materi distribusi eksponensial. Distribusi eksponensial ini diperoleh dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan 1 dan beta sama dengan 0. Distribusi beta diperoleh definisi distribusi eksponensial berikut. Fungsi densitas eksponensial perubah acak x dikatakan berdistribusi eksponensial jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan 1 per 0, e pangkat min x per 0 kecil dari 0, 0 kecil dari 0 sama dengan 0 x lainnya. Selanjutnya parameter distribusi eksponensial, rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi eksponensial dirumuskan sebagai berikut.
rataan sama dengan 0, varian sama dengan 0, mx t sama dengan 1 kurang 0 t pangkat min 1 t kecil dari 1 per 0. Contoh soal, misal perubahan acak Y berdistribusi eksponensial dengan parameter 0 sama dengan 3, hitung peluang bahwa Y bernilai lebih dari 2. Penyelesaian, fungsi densitas dari Y adalah A dalam kurung Y sama dengan 1 per 3, 0 pangkat min Y per 3, Y besar dari 0 sama dengan 0 Y lainnya. P dalam kurung Y besar dari 2 sama dengan 1 kurang P, Y kecil sama dengan 2 sama dengan 1 distribusi 2 per 0, 1 per 3, pangkat min Y per 3 dy. 1 kurang 1 per 3 dalam kurung min 3 pangkat min Y per 3, 2 interval 2 Y sama dengan 0 sama dengan 1 tambah dalam kurung pangkat min 2 per 3 dikurang 1. P dalam kurung Y besar dari 2 sama dengan min 2 per 3 sama dengan 0,5134. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat diperoleh dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan Y per 2 dan beta sama dengan 2, sehingga diperoleh definisi Q kuadrat berikut. Yang pertama, fungsi densitas Q kuadrat. Perubahan X dikatakan berdistribusi Q kuadrat jika dan hanya jika fungsi distribusinya berbentuk fx sama dengan 1 per 2 rho per 2 pangkat rho per 2 koma rho dalam kurung V kali V per 2 X V kurang 2 per 2 pangkat min X per 2 X besar dari 0 sama dengan 0 Y lainnya. Berikutnya parameter Q kuadrat, rataan, varians, dan fungsi pembangkit momen dari distribusi Q kuadrat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rataan sama dengan V. Yang kedua, varian sama dengan 2V. Yang ketiga, pembangkit momen sama dengan mx tambah dalam kurung T sama dengan 1 kurang 2 rho pangkat min Y per 2 T kecil dari 1 per 2. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Misal perubahan acak X berdistribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan 0. Hitung P X besar dari 4, X 4,865 dan P 3,247 kecil sama X kecil sama 20,48. Penyelesaian yang A, P X besar dari 4,865 sama dengan min X kecil sama 4,865 sama dengan 1 kurang F 4,865 berdasarkan tabel distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan V sama dengan 10 diperoleh F 4,865 sama dengan 0,100. Jadi P X besar dari 4,865 sama dengan 1 kurang 0,100. Jadi P X besar dari 4,865 sama dengan 0,900. Yang B, P 3,247 kecil dari X kecil dari 20,48 sama dengan P X kecil sama dengan 20,48.
Px kecil sama dengan 3, kecil sama dengan 3247 sama dengan F 20,48 kurang F 3,247. Berdasarkan tabel distribusi kuadrat dengan derajat kebebasan F sama dengan 0 sama dengan 10, diperoleh F 20,48 sama dengan 0,975 dan F 3,247 sama dengan 0,025. Jadi P 3,247 kecil sama X kecil sama 20,48 sama dengan 0,975 kurang 0,025. P 3,247 kecil sama X kecil sama 20,48 sama dengan 0,950. Distribusi beta, misalnya fungsi densitas dari peubah acak Y yang berdistribusi seragam berbentuk H dalam kurung Y sama dengan 1 dengan nilai 0 kecil dari Y kecil dari 1 sama dengan 0 dengan nilai Y lainnya. Apabila kita memperhatikan fungsi densitas di atas, maka sebenarnya fungsi densitas tersebut merupakan hal khusus dari distribusi lain yang disebut distribusi beta. Fungsi densitas beta peubah acak X dikatakan berdistribusi beta jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fungsi densitas beta sama dengan fungsi gamma dengan nilai alfa ditambah beta dibagi fungsi gamma alfa dikali fungsi gamma beta. X dengan pangkat A alfa dikurang 1 dikurang X dengan pangkat beta dikurang 1 dengan nilai 0 kecil dari 1 dan alfa besar dari 0 sama dengan 0. Parameter distribusi beta, rataan dan varians dari distribusi beta dirumuskan sebagai berikut. Rataan sama dengan alfa dibagi alfa ditambah beta. Yang kedua, varian alfa beta dibagi alfa ditambah beta dengan pangkat 2 A ditambah beta ditambah 1. Fungsi densitas norma baku. Distribusi norma umum dengan rataan dan varian dinamakan distribusi norma baku dan fungsi densitasnya berbentuk 1/2 rho eksponen dikali min 1 dibagi 2 X pangkat 2 dengan nilai X dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Pendekatan distribusi normal umum ke normal baku. Jika X adalah peubah acak berdistribusi normal umum dengan rataan dan simpangan baku, maka Z sama dengan X pengubah acak distribusi normal umum dikurang rataan dibagi simpangan baku.